Sholat juga belajar harus benar. Sholat dari dulu sampai sekarang masih usolli. Tanya dalilnya, nggak pernah tahu, nggak pernah ada. Mana kata nggak pernah ada? Kok nggak berubah? Nggak berubah. Kenapa? Antum sebagai seorang dai berubah dong ibadah antum kepada yang lebih baik. Cari mana hadisnya di Sahih Bukhari, di Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Ahmad dan yang lain. Cari, ada nggak dalilnya? Nggak ada. Kenapa dilakukan? Kok sholat usolli? Nabi nggak pernah usolli. Para sahabat nggak berubah dari dulu. Berubah mestinya. Niat diucapkan atau dalam hati, ya. Kalau kita melihat hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melafalkan niat kecuali tatkala beliau haji, beliau mengatakan labbaik Allahumma hajjah atau labbaik Allahumma umrah. Itu pun artinya ya Allah aku penuhi panggilanmu untuk umrah. Itu pun kata para ulama Nabi tidak sedang melafalkan niat, tapi Nabi sedang bertalbiyah. Sedang apa? Bertalbiyah. Oleh karenanya tidak diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jangankan dalam hadis-hadis yang sahih, hadis-hadis yang palsu pun tidak ada dalil bahwasanya Nabi melafalkan niat. Misalnya salat zuhur, usolli, mau tayamum, aku berniat tayamum, mau jamak, aku berniat jamak, mau wudu, aku berniat wudu. Seandainya Nabi pernah lafalkan, pasti sudah ribuan hadis meriwayatkan. Inilah lafal Nabi tatkala wudu, inilah lafal Nabi tatkala salat, inilah lafal Nabi tatkala begini, tatkala begini. Ternyata Nabi tidak pernah diriwayatkan melafalkan niat. Demikian juga para sahabat yang ribuan. Seperti contoh, Bapak Ibu tadi mau sholat isya, begitu iqamah kita berdiri di shaf. Bukankah dalam hati kita sudah niat mau sholat isya? Kan tidak mungkin sholat maghrib, nggak mungkin sholat subuh, nggak mungkin. Sama pada saat kita berdiri di saf belakang jadi makmum, ada imam, kita di belakang, bukankah sesuatu niat jadi makmum? Bukankah tadi imam kita pada saat maju di tempat imamnya dia sudah niat mau jadi imam dalam hatinya? Ya itulah niat sholat. Dia tidak perlu mengatakan makmuman, imaman, yang sudah jelas dia jadi makmum dia. Sudah jelas-jelas dia begini, dia mau sholat duha, dia berdiri mau sholat duha, tidak mungkin dia niat sholat duhur. Itulah niatnya. Dan ini yang dikatakan oleh para jumhur ulama, bahwasanya niat tidak perlu dengan lafaz karena belum pernah ada dinukil dari Nabi SAW seperti itu. Kapan kita membacakan niat pada saat salat atau berwudu? Taib. Kata Imam Syafi'i bersamaan dengan takbir Anda. Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Um yang mengatakan jadi bersamaan dengan takbir, muqtarinan bitakbir. An-niyatu mahalluha fil qalbi, kata beliau, niat itu tempatnya dalam hati, ya, kemudian muqtarinan bitakbir, bersamaan dengan takbir. Jadi begitu Anda ucapkan Allahu Akbar di lisan, hati Anda menunjukkan bahwa saya salatnya ini zuhur, asar dan sebagainya. Ya, kalau orang Arab di hatinya mengatakan usolli fardhu dhuhri, kan? Ya, saya berniat untuk menunaikan salat zuhur. Karena orang Arab, kan? Kita bisa mengatakan dalam hati kita, nggak perlu dilafadzkan. Jadi begitu mengatakan Allahu Akbar, ya Allah saya berniat zuhur, ya Allah saya berniat asar. Bahasa Arabnya usolli fardhu dhuhri, usolli fardhu asri dan sebagainya. Tapi di hati, gitu kan? Kata Imam Syafi'i, di lisan cukup mengatakan kalimat Allahu Akbar. Paham sampai sini? Baik, bismillah. Yang disepakati tidak ada khilaf adalah niat dalam hati. Itu sudah disepakati. Siapapun yang sholat atau melakukan ibadah harus diikuti dengan niat dalam hatinya. Tinggal khilaf apakah niat itu harus ada lafaz khusus atau tidak. Ya, pendapat jumhur ulama Imam Ahmad, Imam Malik, Abu Hanifah mengatakan tidak harus ada lafaz khusus. Begitu kita sudah masuk masjid, tadinya memang sudah tahu mau sholat isya, dia takbir Allahu Akbar, sudah dianggap dia niat sholat isya, karena nggak mungkin dia niat untuk sholat maghrib. Sudah jelas dia akan masuk untuk isya misalnya. Sama kasus orang menjadi imam, tanpa mengucapkan imaman pun, dia sudah jelas maju, niat dalam hati mau jadi imam. Makmum pun tanpa mengucapkan makmuman, sudah jelas dia akan jadi makmum. Begitu seterusnya. Dan Imam Syafi'i rahimahullah mengkhususkan mengatakan, perlu penguatan niat dalam hati dengan lisan, tapi khusus bagi orang yang ragu saja. Kalau orang tidak ragu nggak perlu, gitu kan? Ustaz, apa benar dalam sholat tak pakai usolli niat? Karena dia itu jika dia jadi makmum imam. Niat itu bukan usolli. Niat itu di dalam. Niat itu tak bersuara, tak berbunyi, tak berhuruf. Itu niat. Adapun usolli adalah melafazkan niat. Hukum melafazkan niat bid'ah, kata Hanafi, kata Hambali, illa di daf'il waswasah, kecuali untuk menolak waswasah. Niat itu di dalam. Niat itu tak bersuara, tak berbunyi, tak berhuruf, di dalam. Itulah niat. Dilafazkan di mulut untuk supaya jangan niat itu bolak-balik. Jadi niat itu bukan sebelum takbiratul ihram, tapi waktu takbiratul ihram kita hadirkan niat. Allahu Akbar. An-niyatu thalathu darajatin. Niat itu ada 3 derajat. Yang pertama, in kanatis sholatu fardhon. Salat fardu, kalau orang ingin berniat dan niatnya itu niat salat fardu, maka wajib qasdul fi'li, harus ada yang pertama qasdul fi'li, bermaksud melakukan pekerjaan. Yang kedua adalah wa ta'yinu, menentukan salatnya. Wal fardiyatu adalah
melintaskan keyakinan tentang kefarduan sholat tersebut. Jadi kalau kita ingin niat, itu yang wajib. Usolli, aku bermaksud melakukan sholat. Fardu duhri, duhur, itu doa yang wajib. Usolli fardu duhri, aku sholat fardu duhur, itu saja yang wajib dibaca. Dan itulah yang harus dilintaskan di saat kita mengucapkan takbiratul ihram. Allahu Akbar, yaitu